Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di di salah satu ruangan yang dimana kalian menuntut ilmu, dan alhamdulillah kita juga bisa terus menebar kebaikan-kebaikan melalui pembelajaran-pembelajaran, terutama atau khususnya di pelajaran produktif PPLG. Nah, sebelum kita lanjut mulai ke pembelajaran, di sini saya pengen ngecek dulu absennya. Kira-kira ada yang masuk atau ada yang tidak masuk, itu siapa aja? Oke. Di sini ada yang tidak masuk itu 3 orang ya? Ya. 3 orang. Yang pertama ada Gibran, itu sakit. Lalu Aufa sakit, sama Ripika izin. Nah, untuk yang sakit apakah ada suratnya? Ada, Pak. Ada, oke. Sudah disampaikan ke wali kelasnya? Sudah. Untuk yang izin, kira-kira kemana izinnya? Dispen, oke. Dispen, ada surat dispennya? Ada, Pak. Ada, oke ya. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan. Amin. Dan yang izin semoga diperlancar izinnya hari ini. Amin. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi, tapi sebelum itu bagaimana kalau kita kuis dulu menggunakan Quizizz. Oke, sebagai langkah awal untuk memulai pembelajaran kita. Silakan teman-teman buka Quizizz-nya. joinmyquiz.com. Sebentar. Oke, soalnya itu ada 6 terkait dengan materi kita, yaitu desain UI UX ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Namun pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi terkait dengan desain UI UX, yaitu prototyping, pembuatan desain menggunakan platform Figma. Jadi silahkan teman-teman join dulu di Quizizz-nya. Oke, sebentar. Jadi terkait dengan Quizizz yang sekarang itu kalian di dalamnya itu kuisnya itu ada yang mencocokkan apa desain, lalu menebak kira-kira di desain atau prototipe aplikasi yang akan kita pelajari. Nanti di dalamnya itu ada button-button yang harus kalian klik gitu ya. Misalkan button login itu button A itu fungsinya untuk apa. Jadi nanti tinggal kalian cocokkan. Oke, sekarang Oke, lalu masukkan kode ya. Bentar saya
perbesar dulu. Nah, kodenya 1374888. Oke, di sini sudah masuk Dana Raga, ada Michelle, Deti, Rafli, Fajri, Tabina, Alipio. Oke, di sini baru 12 peserta, 16. 18. Oke, silahkan. Baru 18 peserta, 19 peserta, 20. Ayo 5 orang lagi. 21. Ini kenapa pada ngirimin icon-icon nih? Gabut sambil nunggu. Oke, 23, 2 lagi. 24, 1 lagi. Oke, udah semua ya? Oke. Kita langsung mulai aja. Oke. Oke, di sini masih yang memimpin ada Wildan, Naifa, Fajri, Yuro. Silahkan. Untuk kuisnya sesuai dengan mata pelajaran hari ini, yaitu desain UI UX atau user interface dan user experience. Posisi pertama masih Naifa. Posisi kedua ada Michelle. Ada Wildansyah. Posisi pertama dan posisi 2 Fajri. Masih Wildansyah. Rafli memimpin di posisi pertama. Satu yaitu Rafli, kedua Deti, lalu Wildansyah. Ini Dana Raga masih baru berapa persen? 50, sisanya udah mau selesai.
silakan diselesaikan. Saya yakin kuisnya sangat mudah. Oke, tersisa Rafli, Deti, Kinkin, Fajri, Kinkin sudah menyelesaikan. Abias, oke, skor sementara paling besar yaitu Rasyad di angka 6.300. Yang kedua Tabina di angka 4.900. Dan disusul yang ketiga ada Fajri dengan skor 4.270. Bagi yang belum menyelesaikan silahkan, ada waktu 1 menit lagi, silahkan. Ada waktu 1 menit lagi. Ayo. Bagi yang belum, Dana, ayo silahkan diselesaikan. 30 detik lagi. Rapli, Wildansyah, Nabila, Siti Ratna, Lydia, Syara, Siti Fadia, silahkan, waktunya 20 menit lagi. Di refresh. Oke, masih banyak yang belum menyelesaikan. 10 detik lagi. Ibnu, baru sedikit. Di refresh. Oke, skor sementara berarti Rasyad, Tabina, Fajri, oh naik, Syahara, oke, waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akhiri ya. Oke, jadi yang posisi pertama perolehan poin yaitu Rasyad, yang kedua ada Tabina, dan yang ketiga ada Rafli. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana kuisnya? Mudah? Mudah, susah ya? Kira-kira kuisnya terkait dengan apa? UI UX ya. Jadi kalau misalkan saya ingin bertanya nih, silahkan boleh kelompok yang mana aja jawab. Kira-kira apa yang membuat aplikasi itu terlihat menarik gitu ya dan mudah digunakan? Kira-kira siapa yang mau jawab? Kelompok 4 mungkin? Kira-kira aplikasi
yang mudah digunakan itu kira-kira yang seperti apa? Menurut kelompok 4. Ya. Menurut saya dari kelompok ini desain bersih dan simpel, penggunaan warna putih dan ikon yang jelas yang membuat tampilan tidak membingungkan dan nyaman dilihat. Kategorinya juga jelas dan ikon juga mudah dipahami, langsung bisa dilihat kategorinya. Oke, itu aja. Oke, tepuk tangan. Jadi yang membuat aplikasi terlihat menarik adalah desain user interface dan user experience-nya ya tentunya. Tetapi di dalamnya itu pasti ada konsistensi, mulai dari segi warna, mulai dari segi icon dan lain sebagainya. Oke, untuk kelompok 4 itu sudah benar. Oke, jadi intinya mendesain prototipe aplikasi itu menggunakan prinsip-prinsip UI yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, kita hari ini akan implementasikan ke dalam praktik menggunakan platform Figma. Udah siap ya? Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, silahkan teman-teman tonton video materi ini. Jadi ini ada kaitannya dengan bahan yang nanti akan kalian praktekkan. Cara membuat prototipe kalian lebih cepat di Figma, gimana caranya? Mari kita mulai. Pada awal selesai membuat desain aplikasi di Figma, biasanya kita diperlukan untuk melakukan prototyping, dan prototyping ini sangat banyak yang akan kita lakukan ya, seperti menghubungkan dari komponen satu ke patch yang lain. Jadi bagaimana cara untuk mengefisiensi waktu kita agar tidak terlalu buang waktu pada saat melakukan prototyping ya. Dan di sini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan pada teman-teman semua. Jadi tips ini akan berguna untuk teman-teman jika melakukan prototyping dalam sebuah desain aplikasi. Di sini ada contohnya, yaitu saya membuat 5 page desain UI seperti ini di aplikasi mobile, dan di sini terdapat navigasi atau button bar-nya ya. Dan kita akan mengefisiensi waktu yang akan kita gunakan prototyping navigasi ini. Dan kalau biasanya kita melakukan prototyping satu-satu seperti ini ya kan, ini itu sangat membuang-buang waktu teman-teman. Jadi satu kayak gini, terus webinar, ini event, kesini kelas ya. Jadi ini itu sangat membuang waktu kalau misalnya kita satu-satu seperti ini. Karena bayangkan aja di satu file Figma kita itu kan ada beberapa page ya, dan ada banyak page biasanya kalau misalnya kita melakukan sebuah desain aplikasi yang lengkap gitu loh. Jadi gimana caranya agar dia itu lebih efisien dengan satu komponen atau satu varian satu komponen ini, kita bisa melakukan prototyping ke banyak page sekaligus ya. Jadi inilah caranya. Pertama saya akan beri contoh mengenai navigasi ini ya. Jadi navigasi ini sebagai contohnya, kita hapus dulu 4 ini. Kita akan coba satu navigasi ini. Oke. Kita keluarin dari frame ini navigasinya. Setelah itu kalian bisa ke create komponen ya, create komponen ini. Nah setelah udah create komponen, baru kita ke prototype dulu. Nah di prototype ini kalian bisa atur dulu untuk prototypingnya ya. Jadi misal beranda, kalau beranda ke beranda gitu. Jadi sesuai sama teksnya. Kelas, ini ada kelas, kesini diskusi ke kanannya. Setelah itu profile ke sini. Ya, jadi kalau misalnya udah kayak gini semua, maka kalian baru bisa add varian. Nah, di sini kalau udah create komponen, kita add varian. Nah, di add varian ini kalau misalnya kita lihat di prototypingnya ya, kalau misalnya kita tambah otomatis kayak gini, dia nggak akan ikut prototipenya tuh, lihat. Dia nggak akan ada garis-garis seperti ini. Jadi
Caranya adalah kita duplicate aja Ctrl D. Jadi jangan klik tambah ini, tapi Ctrl D, taruh bawah. Setelah itu kita Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi sampai 4 kali ya. Baru setelah itu kita bisa atur dulu untuk. Nah, kalau udah rapih kayak gini, di bagian sini kalian bisa lihat di sini ada varian namanya properti 1 dan namanya itu default. Kalian bisa ubah dulu namanya masing-masing seperti ini biar nggak bingung nanti. Nah, kalau misalnya ini nanti dia navigasi ini khusus untuk di beranda ya, jadi nanti kita akan taruh di beranda. Dan untuk varian yang kedua ini kalian bisa atur dulu untuk tiap-tiap warna dan teksnya nih. Misalkan di beranda ini, karena kan kalau misalnya dia nanti ada di page webinar, maka icon beranda ini akan berubah jadi secondary color, dan ini yang nggak bold. Jadi kita ubah dulu untuk active colornya itu di primary color webinar, dan setelah itu ini di bold ya. Setelah itu kita bisa ganti namanya dari varian 2 menjadi webinar. Oke, setelah itu di bawahnya juga sama, kita berandanya itu kita inaktif dulu dengan menggunakan secondary color. Setelah itu kita ke kelas, kita bold, dan kita ubah warnanya. Nah, untuk ini kita juga bisa ganti variannya di varian ini, ganti namanya kelas. Dan ini juga sama ya, lakukan hal yang sama sampai navigasi kalian udah keubah semua ya. Oke, kalau udah semua kayak gini, kalau kita prototype tuh dia otomatis langsung ada prototypingnya ya. Jadi kalau misalnya kita tambah tuh dia nggak akan ada. Nah tuh bedanya kayak gitu teman-teman. Jadi harus pakai Ctrl D atau kita duplicate manual, dan baru setelah itu kita bisa tambah untuk navigasi ini ke masing-masing page-nya. Jadi kita ke asset, setelah itu navigasi yang tadi, komponen tadi kita masukkan ke sini dan di sini. Dan kalau udah kita bisa atur dulu posisinya. Nah kayak gini, baru tinggal kita Ctrl C untuk kita copy ke semua page. Jadi kita klik semua page, setelah itu kita Ctrl V. Nah kan di sini kalau kita lihat kan dia masih beranda nih, tinggal kita ubah aja. Jadi di sini klik navigasinya, setelah itu kita bisa pilih nih di navigasi varian ini beranda. Setelah itu yang ini kelas, yang ini diskusi, dan yang ini profile. Nah nanti dia otomatis akan diganti semua ya. Kalau misalnya kita lihat prototype-nya, maka tuh dia otomatis langsung ke masing-masing page yang dituju ya. Jadi kita nggak perlu satu-satu kayak awal tadi. Kalau misalnya kita akan coba di sini webinar, kelas, diskusi, profile, kelas lagi, balik. Nah kayak gitu teman-teman untuk tips dari prototype kali ini. Jadi akan lebih mengefisiensi waktu kalian dalam melakukan prototyping dan mempercepat desain UI kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like jika menyukai video ini, komen jika ada kesulitan, dan subscribe untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih and see you next time. Oke, jadi barusan kita sudah nonton ya video tutorial terkait dengan implementasi atau pembuatan dari desain mockup atau prototyping menggunakan Figma. Nah, berarti jadi ketika kalian ingin membuat sebuah prototyping, jadi ketika kalian ingin membuat aplikasi itu kalian wajib membuat prototypingnya dulu. Nah, Figma ini adalah salah satu platform untuk kalian bisa membuat desain awal gitu ya, desain awal, prototyping dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita menggunakan Figma? Karena di Figma ini kalian bisa menggunakan tools yang namanya wireframe ya. Jadi ketika klik beranda dia masuk kemana, ketika diklik profil dia masuk kemana, dan banyak tools yang bisa digunakan di Figma itu sendiri. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita kan sudah pelajari terkait dengan konsep-konsep dari desain ya, desain UI UX, lalu konsistensi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan langsung coba untuk mengimplementasikan ke dalam Figma. Nah, kebetulan di sini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompoknya, ini kelompok
1, ini kelompok 2, ini 3, yang belakang 4 dan 5. Nah, sekarang karena kita sudah pelajari hal-hal apa saja yang harus kita buat gitu ya untuk desain UI UX, sekarang kalian silakan melakukan diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalian kira-kira akan membuat aplikasi sederhana apa ke depannya? Nah, namun ketika kalian ingin membuat aplikasi kan harus membuat desainnya dulu ya, desain atau prototypingnya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya ingin membuat aplikasi apa, lalu kalian buat juga prototypingnya dulu ya. Karena di sini saya lihat itu satu kelompoknya ada 5 orang, jadi kayaknya pas nih. Jadi satu orang itu satu halaman atau satu layer atau satu desain. Misalkan ada beranda, profil, kontak, keranjang misalkan gitu ya. Satu lagi untuk login atau register. Nah, jadi silakan teman-teman buat, saya kasih waktu untuk membuat sebuah prototyping itu sekitar 30 menit. Saya rasa cukup ya, lebih dari cukup untuk pembuatan prototyping sederhana yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam aplikasi mobile yang akan kalian buat gitu ke depannya. Nah, silahkan bisa langsung berdiskusi dan langsung membuat prototypingnya. Jadi diskusi dulu kelompoknya mau bikin aplikasi apa, lalu dibuat prototypingnya. Oke, silahkan ya. Jadi silakan boleh langsung dibuka website Figma-nya, boleh dibuka di web Figma atau di aplikasi Figma, lalu join atau kolaborator supaya setiap kelompok dari kalian itu bisa terkoneksi ke satu project ya. Oke, kira-kira setiap kelompoknya udah ada ide mau bikin aplikasi apa? Nah, oke, paling di sini saya mau tanya dulu di kelompok 1 ya. Kira-kira mau bikin aplikasi apa? Jadi kami itu kepikirannya tuh ini, mau buat aplikasi pengingat sholat, Pak. Subhanallah, sholat. Gimana tuh?
Jadi nantinya. Seperti ini lah Pak. Contoh. Jadi ada berapa kira-kira mau dibikin berapa layer gitu? Aplikasi desain aplikasinya? 9. Ada Ya, kurang lebih ada 9 ya. Oke. Berarti silahkan langsung dikerjakan aja desainnya ya. Ya, aman. Kelompok 2 sudah? Kira-kira mau bikin desain prototyping aplikasi apa? Kita ya simpel dulu aja sih Pak, yang sering digunain. Kita mau bikin notes dulu mungkin, coba ini. Aplikasi Note. Iya. Oke, kira-kira gambarannya ada berapa layer atau halaman? 5 ya, karena ini kalian kan ada 5 orang nih. Jadi satu orang satu layer. Oke, silakan langsung boleh dilanjut untuk desainnya. Terima kasih Bapak. Oke. Kelompok 3 sudah bikin desain aplikasi apa kira-kira rencananya? Aplikasi POS, Pak. POS, apa itu POS? Point of sale. Kasir. Oke, kira-kira menurut kelompok 3 ini sulit gak untuk bikinnya? Desain prototypingnya? Iya, sedang. Lumayan? Lumayan. Kayaknya ya. Oke, nanti silahkan dari setiap kelompoknya itu bikin minimal satu halaman atau satu layer. Nanti pakai yang kolaborator supaya langsung editnya di satu link gitu ya. Oke, silahkan boleh langsung lanjut ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 kira-kira rencana mau bikin aplikasi apa? Kita sih rencananya tadi udah ngomongin mau bikin aplikasi e-commerce ya, tapi kayak food delivery gitu Pak. Food delivery, Iya. oke. Kira-kira ada berapa halaman gambaran dari kalian nih? Mungkin kalau e-commerce itu mah banyak kali ya. Karena kan Banyak. Kalau yang simpelnya gitu, yang bisa dibikin simpelnya kira-kira berapa halaman? Ada 5? Kurang lebih 5 ya. Berarti satu anggota kelompok bikin satu layer. Iya. Oke, silakan langsung boleh dilanjutkan. Terakhir kelompok 5 kira-kira mau bikin aplikasi apa? Kita itu mau bikin aplikasi rating film Pak. Rating film kayak Netflix gitu. Kayak Netflix, kayak IMDb lah Pak. Kalau Oke. di luar negeri tuh. Ya, jadi kayak memudahkan orang kalau lagi waktu luang nih pengen nonton film, atau pengen nonton film apa nih ya? Oke. Biasanya dilihat dari rating tuh Pak. Nah, dari ratingnya bagus, wah nonton deh film ini. Oh, jadi lebih ke spesifik. Iya. Sebelum nonton pengen lihat dulu ratingnya. Oke. Kalau lagi bingung gitu. Kira-kira nih gambarannya mau bikin berapa halaman atau layer prototypingnya? Kayaknya 5 dulu deh Pak, soalnya anggotanya ada 5 ya. Jadi buat prototype awalnya seorang satu page dulu aja. Oke, berarti pas ya 5 ya. Oke, silahkan boleh langsung dilanjutkan ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, jadi sambil teman-teman ngerjain prototyping di Figma-nya, di sini saya mengingatkan ya, ketika kalian membuat prototyping itu harus mengedepankan poin yang pertama itu ada yang namanya konsistensi. Jadi konsistensi itu apa? Jadi konsisten misalkan warna, dari segi icon dan lain sebagainya. Jangan sampai misalkan di setiap kelompok kalian nih sekarang mau bikin 5 halaman gitu ya, satu kelompoknya 5 halaman. Seperti misalkan mau bikin aplikasi apa tadi? POS nih, misalkan yang kelompok 3 ya? POS, misalkan ada 5 halaman nih POS ini, point of sale. Halaman 1 warna merah, halaman 2 warna kuning, halaman 3 warna biru. Nah, itu tidak konsisten. Jadi jangan sampai aplikasi prototyping itu dibuat tidak konsisten. Contohnya misalkan ada icon atau ada font. Misalkan font pertama itu misalkan menggunakan apa ya? Menggunakan Times New Roman gitu. Terus font yang kedua menggunakan Pupin, font yang ketiga menggunakan
italik dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kan tidak konsisten. Jadi untuk untuk mendapatkan user experience-nya itu salah satunya kuncinya adalah konsisten. Konsisten di background atau warna, konsisten di icon, dan konsisten di teks ya. Teks. Jadi itu selebihnya itu kalian bisa customisasi lagi. Oke, waktunya dimulai. Saya kasih waktu 30 menit. Nanti sesudah itu dari masing-masing kalian, kelompok kalian itu mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan prototypingnya di depan. Oke ya, silahkan dikerjakan.
Nanti setiap kelompoknya tolong diisi ya di lembar kerjanya. Nanti tolong di reporting di sini. Ini untuk reporting progres. Ya. Ini untuk reporting progresnya ya. Nanti diisi. Ini tolong diisi untuk reporting progresnya. Oke. Boleh. Apa? Enggak sih, santai aja. Iya, santai aja. Santai aja. Yang penting nanti harus dilihat waktunya, ya. Gitu. 5 menit. Sok silahkan diselesaikan dulu yang penting. Oke.
Baca aja ini udah isi pertanyaan. Ini nanti pas presentasi. Yang penting ininya diisi aja. Lalu nama judul aplikasinya apa kira-kira ya? Ini mah nanti aja. Yang penting si form yang ini harus diisi dulu. Iya, betul. Oke. Kelompok dua, kelompok dua ya kata. Kira-kira sudah sesuai ininya, warna, font dan lain sebagainya. Sudah Pak. Oke, boleh lihat? Oke, berarti ini yang not ya, berarti warnanya hitam. Dominan ke hitam sih Pak. Hitam. Kita warna-warni itu biar lebih ada warnanya aja. Oke. Warnanya bisa diingatkan juga kan. Berarti kirain saya ada kayak semacam merah itu berarti urgent banget gitu yang harus diselesaikan. Nggak ada kaitannya berarti. Belum ada pengingatnya belum. Oke. Tapi nanti kedepannya kayak gitu. Iya. Oh. Insya Allah ya Pak. Didoain lah. Oke, berarti sejauh ini udah wireframing udah menghubungkan satu halaman ke halaman lain.
Oh, itu mini no. Main boleh kecil-kecil dia kecil-kecil. Oke. Ini kelompok 3. Pos itu poin konsen. Kira-kira dari segi konsistensi apakah sudah sesuai? Berarti baik dulu warna gratis.
3 menit lagi. Setelah ini kita akan review hasil dari pembuatan prototipe masing-masing kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompoknya maju ke depan lalu mereview atau memberikan deskripsi terkait dengan hal-hal yang sudah dibuat gitu ya. Nah di sini saya kasih waktu paling lama itu 5 menit supaya tidak terlalu lama, dan nanti kita akan coba share link dari si project-project kalian supaya bisa dibuka oleh teman kelompok yang lain seperti itu. Nah bagi yang sudah, silahkan langsung submit projectnya. Yang sudah membuat prototyping desain aplikasi sesuai dengan ide dari kelompoknya masing-masing, silakan boleh disubmit ke link yang ada di depan, yaitu s.id/design-mockup. Nanti hasilnya akan kita review bareng-bareng bagaimana terkait dengan project-project dari setiap kelompoknya, apakah sudah konsisten dan sudah menerapkan prinsip-prinsip desain antar muka, yaitu user interface dan user experience, yang nantinya ke depannya prototyping ini bisa kalian implementasikan lagi ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembuatan aplikasinya ya, atau codingnya. Di sini sudah terkumpul di lembar penilaian itu yang kelompok 1 membuat apa tadi? Kelompok 1 membuat pengingat sholat atau salati gitu ya. Pengingat sholat. Lalu yang kelompok 2 itu membuat buat apa tadi? Mino atau mini note gitu ya. Mentang-mentang kelompok 2 pada mini, jadi bikinnya mini. Oke. Yang kelompok 3 itu bikin prototyping aplikasi POS atau point of sale. Yang kelompok 4 bikin aplikasi food delivery, berarti masuknya kategori e-commerce. Dan yang terakhir kelompok 5 bikin aplikasi movie atau review dan ngelihat gitu ya, ngelihat film ya, tadi rating dari film-film sebelum nonton gitu ya. Oke, apakah sudah dikirim, disubmit ke desain mockup? Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi hasil dari project prototyping kelompoknya masing-masing.
Nah, di sini satu kelompok itu maksimal di 5 menit ya, di 5 menit. Lalu nanti silakan setiap kelompoknya mempresentasikan inti dari desain prototypingnya, dan nanti kedepannya juga kalau misalkan ada tambahan atau pengembangan atau updating itu silakan diupdate di setiap kelompoknya. Oke, di sini sudah ada yang pertama itu si kasir ya. Silakan, kasir itu berarti kelompok 3 ya. Silakan boleh kelompok 3 ke depan. Boleh PM-nya siapa? Pegang aja. MC aja. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Teman-teman yang lain mohon diperhatikan. Ya, mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Tabina Diva Damara sebagai MC. Saya Naifatri Chandra. Saya Nabila Azmarani. Saya Devina Layanti dan saya Michelle Lanalma. Jadi di sini kami akan menjelaskan prototipe yang sudah kami buat, yaitu aplikasi POS yang namanya si kasir. Untuk halaman login akan dijelaskan oleh Naifa. Nah, jadi di sini ada halaman login yang saya sudah buat, yaitu selamat datang di kasir. Ini adalah halaman tampilan loginnya. Di sini terdapat ada 2 kolom yang terdapat. Yang pertama ada email, yang kedua ada kata sandi. Nah, jika kalian ingin memasukkan atau ingin masuk ke sistem dan beranda, kalian perlu login dulu terlebih dahulu. Atau jika kalian belum memiliki akun yang belum terdaftar, kalian akan membuat akun dulu terlebih dahulu. Nah, caranya masuk yang ini, kalian harus mengisi emailnya yang benar, yang kedua ada kata sandi, yang ketiga langsung setelah mengisinya kalian langsung klik button yang ada di situ, yaitu masuk. Dah. Selanjutnya register. Oh ya. Kemudian ada daftar akun. Ini adalah halaman yang saya buat. Di sini ada 3 kolom, yaitu ada email, kata sandi, sama konfirmasi kata sandi. Udah. Nah, di sini ada halaman beranda yang sudah saya buat. Yang pertama di kanan atas ada hamburger untuk memudahkan navigasi. Lalu ada pusat bantuan. Jadi jika ada kendala dalam aplikasi, bisa klik pusat bantuan untuk mengkontak kami. Lalu di bawahnya ada banner untuk mengarahkan masuk ke video tutorial dan buku panduan. Lalu di bawahnya ada 4 fitur utama kami, yaitu kasir, laporan, riwayat transaksi, dan toko. Dan yang terakhir itu ada profil toko, halaman yang telah saya buat. Di sini saya menambahkan icon kamera untuk penambahan foto profil, dan juga ada nomor toko, nomor telepon, dan juga untuk upload kirisnya. Di bawahnya ada button simpan profil untuk menyimpan perubahan, dan di bawahnya lagi ada tombol logout untuk keluar akun. Oke, ini yang screen terakhir ada screen dari fitur kasir yang sudah saya buat. Jadi yang paling atas itu ada icon back untuk kembali. Lalu ada pencarian agar memudahkan untuk mencari produk yang ingin dicari atau di itu. Lalu di bawahnya lagi ada daftar produk dan juga pindai produk. Pindai produk itu untuk scan barcode agar transaksinya lebih cepat dan juga mudah. Lalu selanjutnya ada daftar produknya yang di bawah sini, dan tombol tambah yang di bawah produk itu untuk melakukan transaksi. Lalu bagian bawah ada icon tambah, yaitu untuk menambahkan produk baru. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut ke
kelompok berikutnya atau nanti pertanyaannya di akhir? Udah nggak ada yang tanyakan? Oke. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 point of sale-nya tadi, nanti silahkan teman-teman boleh langsung mengunjungi linknya, nanti akan di-share juga sama kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 yaitu pengingat sholat. Oke, mungkin dengan ini kita bisa diingatkan gitu ya, jadi dapat pahala ini kelompok 1. Iya. Boleh? Mulai aja. Aja deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami di sini membuat prototipe Salatik atau bisa dibilang aplikasi pengingat untuk sholat. Nah, nama saya Fajri Muhammad Ihsan sebagai moderator. Saya Rama Putra Wijaksana. Saya juga Abiyah Syafiq sebagai Sen. Saya Muhammad Nabil Maulana. Saya Muhammad Abilis. Oke, langsung aja, Kang. Pak, mau ini gak? Enggak, yang ini ya. Oke, saya nggak apa-apa, saya aja. Oh ya udah, biar. Sini ada halaman login yang telah saya buat. Terdapat 2 kolom di situ, yaitu email dan password. Jika kalian telah memiliki akun, kalian tinggal masukin email dan password kalian. Kalian juga bisa login melalui Gmail, Apple ID, atau Facebook. Nah, jika kalian belum memiliki akun, kalian tinggal buat akun email, password, dan konfirmasi password Anda. Lalu nanti akan diarahkan ke kode OTP Gmail. Nah, di sini adalah tampilan utama kita yang di sini ada, aduh kelihatan ya. Di situ tuh ada jam sholat, ada arah kiblat, sama ada umroh. Nah, umroh itu apa? Nanti bakal di ini kasih tahu. Nah, di sini juga, ada yang apa ya? Bisa dibilangnya tuh kayak ada rekomendasi dakwah buat kalian gitu. Jadi nggak cuman ngeliatin aplikasinya doang gitu, bisa sambil ngeliat dakwah di dalam aplikasinya juga. Nah, prayer time. Di sini ada waktu sholat. Nah, ini dimana kita akan diberitahu kapan kita ya sholat. Nah, dan di sini juga di atasnya ada jam digital langsung, yang dimana itu sesuai dengan kalian berada GPS, misalnya kayak di WIB atau GWIT. Nah, di bawahnya itu ada misalnya Bogor Today. Nah, itu dimana tempat kalian berada atau sekarang di Bogor, dan kalian juga bisa seperti mengubah tempatnya tersebut, misalnya kayak di NTT atau Kalimantan tuh di mana. Nah, di sebelah sini juga ada alarm sholat. Nah, alarm sholat ini kalian bisa pilih azan atau mungkin alarm yang kalian inginkan buat ngingetin kalian sholat. Dan di bawahnya juga ada seperti ada pengingat sholat seperti subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, di jam-jamnya akan berubah sesuai letak kalian di mana gitu. Sedikit tambahan Pak, yang tadi dulu. Sedikit tambahan dari saya. Sebenarnya itu di bawah jamnya itu ada kayak waktunya. Jadi itu kalau misalnya dari asar ke maghrib itu jadi kurang berapa jam lagi dan berapa menit. Nah, di situ di bawahnya itu ada tulisan minus 2 jam 22 menit. Nah, seperti itu. Di sini cukup simple. Ini tuh seperti kompas ya. Ini tuh buat kalian yang suka berpergian tapi biar selalu tahu arah kiblat gitu ya. Ini menunjukkan arah kiblat yang cukup akurat. Lalu kalau misalnya kalian di situ ada tutorialnya juga, digoyang-goyangin HP-nya. Ya, dicari. Ya, dicari, diputar arahnya. Ya, bisa gitu. Udah. Ya.
Nah, oke, untuk fitur yang ketiga ini, jadi ada di sini tuh fitur untuk gimana kita atau gimana ya, tutorial umroh lah gitu. Bacaan atau? Iya, bacaan umroh. Ntar kalau kita umroh kita harus apa aja, apa yang harus kita siapin, terus bacaannya apa aja. Jadi gitu. Oke, udah? Udah. Cek. Ya itu dari saya. Langsung ditutup dulu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kelompok Fajri itu membuat nanti kedepannya membuat aplikasi pengingat sholat ya. Jadi subhanallah banget gitu aplikasinya. Insya Allah akan terpakai sama teman-teman yang lain juga, nanti bisa ditambahin. Selanjutnya kelompok food ya. Food. Silahkan kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4 boleh maju ke depan. Langsung di presentasikan. Langsung ya. Perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan prototipe yang telah kami buat, yaitu semacam food delivery ya di sini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafli Fatur Rahman. Nama saya Ibnu Pijarwan. Nama saya Alif Firbaca Pratama. Nama saya Wildan Sanugraha. Nama saya Abis Iska Kurniawan. Ya, kita langsung masuk aja gitu. Ke ininya. Kamu ditampilin? Iya. Nah, ini hal yang saya buat. Pertama-tama sebelum kita ke beranda, langkah pertama yaitu login. Bisa membuat dulu kalau tidak punya akun ke register. Nah, di sini kalian bisa membuat akun. Kalau sudah membuat email, username dan password, langsung masuk ke register dan login. Itu buat password. Nah, di sini ada cara untuk mereset password. Nah, yang pertama masukkan dulu email yang didaftarkan pertama kali di register, kemudian klik continue. Nah, jika sudah kode verifikasi akan muncul di email, dan ketika sudah muncul kita klik lanjut. Nah, di sini masukkan password baru dan konfirmasi password. Verifikasi apa? Siapa ini? Dan di sini kita masuk ke tampilan berandanya. Di sini tuh ada kategorinya itu seperti burger, taco, minuman dan pizza. Jadi kalau mau chat yang burger, di sini burger semua, taco semua, dan seterusnya gitulah. Dan di sini tuh kita Nah, ini jadi deskripsi si produknya. Produknya itu bukan burger, ada harganya, ada deskripsinya, terus juga ada ratingnya. Nah, kalau mau pesan nanti tinggal pencet dulu, ada itu keranjang. Nah, ini tampilan keranjangnya. Jadi yang kalian masukkan ke keranjang nanti nampilnya ke sini. Nah, jika kalian pengen dibayar, tinggal kalian pencet order now. Nah, ini tampilan membayarnya, tampilan paymentnya. Nanti jika kalian ingin diantar, kalian bisa ngisi itu alamat yang pertama tuh login, nanti otomatis dikantar ke situ. Nah, sekarang klik check out now. Udah. Dan nanti kalau udah dipencet check out now ada halaman sukses ya. Ada halaman sukses. Tapi masih belum dibuat, masih udah itu aja. Ya mungkin ya dari kita cuman segitu aja ya. Jadi cuman sampai sini aja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 4
membuat prototyping aplikasi pemesanan makanan ya. Jadi kalau ngelihat makanan apalagi jam segini jadi lapar gitu ya. Tapi tahan dulu karena masih ada 2 kelompok lagi yang belum selesai. Silakan kelompok dari movie boleh langsung. Pak, boleh cek login dulu nggak Pak? Katanya keluar. Login agak enak. Ya itu Pak, yang icon pintu keluar dekat loket. Yang samping loket. Yang di itu prospek. Oh ini. Iya, samping loket. Nah. Silakan. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami membuat aplikasi yang berjudul Movie. Oke, sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naura. Saya Rasyad. Saya Danaraga. Saya Pujiawati. Saya Sugiro. Oke, langsung ke prototipe-nya aja ya yang dibacakan oleh Rasyad. Sebelum masuk ke prototipe-nya, apa sih itu aplikasi movie? Jadi kalau kalian pengen nonton film atau nyari-nyari film itu kan pasti bingung kan ya, kayak film ini bagus atau enggaknya. Jadi ini tuh aplikasi mirip IMDb atau review film gitu. Jadi kalian bisa cari referensi sesuai genre, umur dan lain-lainnya. Jadi kalian tinggal itu aja ya. Nanti pakai aplikasinya. Yang pertama itu ada fitur login. Login itu untuk autentikasi dasar atau user masuk ke aplikasi. Selanjutnya setelah login, di dulu. Di sini ada halaman utama atau dari berandanya. Di beranda ini paling atas itu ada app bar. App bar itu berisi nama aplikasi dari kita sama logonya yaitu Movie. Yang kedua ada search bar, search icon buat mencari film diketik gitu sama kita sendiri. Lalu yang sampingnya ada icon lope. Icon lope itu buat apa? Itu namanya watchlist ya, atau favorit dari movie yang pengen kita pilih. Kalau yang terakhir sebelahnya ada tombol login, tombol logout gitu. Lalu di sini ada banner buat dari algoritmanya film-film yang lagi naik gitu, yang ratingnya bagus. Lalu ke bawahnya film-film lainnya juga. Nah, di bagian favorite ini, pengguna dapat melihat daftar film yang udah kalian tandai atau udah kalian pilih. Lalu ini tuh bisa memudahkan kalian biar sekedar buat ngecek ngecek yang informasi tentang filmnya. Jadi kalian tuh gak perlu bolak-balik nyari-nyari lagi. Itu aja sih. Jadi ini halaman detail. Di halaman ini tuh kalian bisa lihat tanggal film ini dirilis, terus kalian bisa lihat ratingnya. Lalu ada deskripsi yang bisa kalian baca sebelum nonton film tersebut. Itu semua nggak? Semua? Semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 5 itu membuat prototyping untuk referensi gitu ya, referensi film-film yang sekiranya bagus sesuai dengan rating dan sesuai dengan jumlah nontonnya gitu ya. Jadi sebelum nonton itu jadi bisa melihat dulu rating-ratingnya di aplikasi prototyping movie. Terakhir
ada dari kelompok Mino atau Mini Note. Silahkan boleh langsung untuk mempresentasikan. Kamar mandi dulu. Nggak boleh ah. Boleh Pak. Tes, mohon perhatiannya sebentar. Digumur-gumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Jawab. Waalaikumsalam. Oke. Nih, karena makin siang, aku tahu pasti kalian pada ngantuk kan. Maka dari itu, spontan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok Mino, yang dimana Mino itu ada panjangannya nih, namanya Mini Note. Nah, kenapa sih kita namain kelompoknya Mino? Karena kalian bisa lihat sendiri, ini pada mini, terus kita membuat aplikasi Notes yang fleksibel. Nah, sebelum lanjut, lebih baik kita kenalan dulu. Dengan saya sendiri, Siti Ratna Julianti. Saya Syahada Junita. Saya Kinkin Marani. Saya Lydia Vega Komara. Saya Siti Fadia Sari. Oke, habis kenalan, di sini kita langsung ada tampilan halaman berandanya. Langsung dilanjut sama Syahara. Jadi di sini ada tampilan utamanya. Di home screen ini terdapat daftar-daftar yang telah pengguna buat untuk catatannya. Di kanan bawah itu ada button untuk membuat catatan baru. Dan di atas kanan itu ada tombol untuk mencari catatan yang telah dibuat oleh pengguna. Di bawahnya Pak. Nah, di sebelah button catatan searching itu ada button untuk info di aplikasi, namun masih dalam pengembangan. Oh, itu langsung ke pencarian. Nah, di sini juga ada kolom pencarian. Nah, itu tuh tempatnya pengguna mengetik kata kunci. Nah, lalu di sini juga ada tombol X. Itu tuh untuk menghapus kata kunci pencarian. Nah, lalu Bapak boleh itu gak? Bapak boleh sering lagi gak keyboard? Nah, di sini juga ada keyboard untuk mengetik. Pengguna juga bisa mengetik mulai pencarian. Nah, mencari catatan. Udah. Kok bunga sih? Untuk yang bottom. Di bawahnya itu ada button tambah. Itu di sini adalah halaman tambah untuk menambah catatan. Ya, untuk menambah catatan baru di pojok kanan atas itu ada untuk menyimpan catatan. Terus yang bawahnya itu ada keyboard, terus di atasnya keyboard itu ada rich text yang akan dibacakan oleh Ranti. Nah, jadi di sebelumnya Pak. Nah, jadi kalau misalnya pengguna pengen buat catatan baru, kita tuh udah menyediakan fitur rich text yang dimana dia itu bisa bisa langsung diubah dari boldnya, italic, underline sampai strict stroke atau pokoknya bisa kanan, tengah, kiri gitu lah. Udah bisa diatur secara tinggal tekan-tekan aja. Terus ada to-do list sama daftar list. Nah, next. Jadi setelah notesnya ya pembuatan catatan, terus pengguna mencet daftar buat save-nya Pak yang atas, maaf. Nah, ya, jadi di sini tinggal langsung save aja setelah dipencet save. Nah, di situ ada keep itu catatannya disimpan udah masuk ke dalam file catatan baru. Oke, sekian dari aplikasi yang telah kami buat desainnya. Mungkin cukup sekian kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan kurang kata mohon dimaafkan, tapi kalau ada kelebihan jangan dikembalikan, soalnya kita orang baik semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti
kelompok Mino adalah kelompok terakhir presentasi kali ini. Sekarang kita akan review secara general langsung ya. Jadi ada 5 kelompok yang teman-teman sudah implementasikan di depan. Jadi untuk UI UX-nya sudah sesuai ya, sudah sesuai dalam artian itu seperti konsistensi warna, font dan lain sebagainya itu sudah ada gitu ya, ada di setiap halaman. Oke, sebelum itu kita tepuk tangan dulu deh untuk kita semua di sini. Karena sudah berhasil mengimplementasikan atau membuat prototyping menggunakan Figma. Oke. Karena waktu sudah mau menunjukkan jam selesai atau ada guru lain lagi yang kesini, kayaknya kita akan udahan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Cuman di sini kita akan coba atau saya akan mencoba kita semua akan mencoba untuk refleksi dulu ya, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kita dapat, apa yang kita butuh upgrade gitu ya, dan apa yang harus kita perbaiki. Nah di sini ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan, jadi nanti silahkan tinggal dijawab sesuai dengan kelompoknya ya. Pertanyaan pertama, kira-kira nih apa bagian paling menantang gitu ya menurut kalian itu dalam mendesain UI UX? Silahkan, ada yang mau jawab? Boleh? Boleh berdiri? Oke. Jadi yang paling menantang saat desain UI UX adalah konsistensi dalam pemilihan warna, font, button icon dan ukuran buttonnya. Kayak tadi kenapa kita mengambil warna hijau, karena tadi seperti yang sudah Billy rekomendasiin saat tadi diskusi, karena warna hijau itu adalah warna favorit Nabi Muhammad. Jadi kita mengambil warna hijau. Oke ya, jadi tadi benar kata Fajri, intinya konsistensi. Jadi UI dan UX itu kuncinya adalah konsistensi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kira-kira nih apa yang menurut kamu gitu ya ketika pelajari tentang garis besar itu pentingnya UI UX. Jadi menurut kalian penting nggak sih kita belajar terkait dengan UI UX sebelum kita mengimplementasikan pembuatan aplikasi? Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Izin menjawab, Bapak dan teman-teman semua. Jadi kalau menurut saya sendiri, UI UX itu sangat penting karena dimana kalau kita buat aplikasi pasti kita bakal nyari penggunanya yang bakal nyaman dan mudah dipakai. Karena kan kalau pembuatan aplikasi itu berarti kita harus mementingkan bukan hanya kecantikan tapi kenyamanannya juga. Nah, dimana kenyamanan itu diambil dari UX-nya yang harus lebih user friendly atau enggak, dan kecantikannya juga nggak kalah penting di situ. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti sangat penting ya. Sangat penting ketika kita ingin mengimplementasikan UI UX itu benar-benar harus secara detail gitu ya, diperhatikan. Oke, pertanyaan ketiga. Kira-kira apa sih yang akan kalian perbaiki gitu ya? Perbaiki dari prototipe yang sudah kalian buat hari ini. Ada yang mau jawab? Boleh, Michelle? Mungkin tadi masih ada space yang kosong dan juga ada beberapa elemen yang masih dalam proses pengembangan. Contohnya kayak tadi di halaman profil tuh ada button simpan sama button logout yang kurang dijarak dikit, jadi takut penggunanya tuh salah pencet. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Michelle. Oke ya, jadi intinya
ketika kita ingin belajar terkait dengan pembuatan prototyping, hal-hal yang sedetail itu yang barusan kalian sudah jawab itu harus diperhatikan, mulai dari konsistensi, mulai dari kenyamanan saat user itu sedang menggunakan aplikasinya, lalu apa saja fitur-fitur yang memang kita harus terus upgradable gitu ya, kayak misalkan yang tadinya nggak ada petunjuk arah atau Google Map nantinya akan ada, nah itu jadi upgradable, dan masih banyak lagi. Intinya ketika kalian belajar gitu ya, belajar menggunakan prototyping, itu kalian minimal ada gambaran aplikasi yang akan kalian bikin gitu ya, atau buat itu outputnya itu mengarah kemana, apakah hanya UI aja, apakah UX aja, ataupun kalian bisa memanfaatkan UI UX dengan sebaik mungkin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini berarti kita sudah menyelesaikan praktek untuk pembuatan prototyping menggunakan Figma. Saran saya, nanti kalian silahkan di review lagi dan diperbaiki lagi apabila ada yang memang belum sesuai atau ada yang memang perlu ditambahkan gitu ya ke depannya. Karena mengingat waktu juga sudah mau selesai gitu ya, jadi sepertinya kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya ya. Lalu untuk lembar penilaian itu nanti akan saya review ulang dan nanti akan saya berikan umpan balik juga terhadap setiap kelompoknya. Oke ya. Untuk pembelajaran saya akhiri pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.